Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 3-1 atas Tottenham Hotspur di Liga Inggris Premier League ya. Kalau menurut gua ini performa yang cukup bagus dan kita sangat layak menang atas Tottenham Hotspur. Namun gue bisa bilang kalau defensively kita sangat kurang banget di game ini ya. Mungkin instruksi dari Ole, tapi gue sering banget melihat Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka tuh telat mengcover daerah wide ya, daerah lebar kita gitu. Jadi mereka telat mengcover Tottenham Hotspur punya wingback ataupun winger ya, sering banget telat ya dan sangat berbahaya. Dan kita lihat Tottenham Hotspur mainnya sangat cepat ya, dia jarang banget nahan bola, dapat bola lari ke space, dapat bola langsung oper ke yang lain gitu, nggak nahan bola lagi. Jadi ini gue lihat kita sangat kewalahan dalam ngepres ya, sangat telat dalam ngepres ya. Kita mau ngepres dikit, kita udah maju mau ngepres, dia langsung bolanya langsung pindah ya. Jadi ini menurut gue sih sesuatu yang bisa diimprove ya di defensif kita ya. Kita ngomong dulu di babak pertama ya, menurut gue sih 50-50 babak pertama, walaupun gue bilang sih kita sedikit lebih menguasai pertandingan, sedikit lebih bagus. Cuman ya golnya Cavani itu golnya keren banget sebenarnya yang dianulir, tapi ya akhirnya dianulir karena ada pelanggaran dari McTominay. Nah itu pelanggaran atau enggak? Nah ini menurut gue sih sama kayak ibaratnya soft handball di dalam kotak penalti ya. Itu semua tergantung interpretasi dari wasit. Ya kalau menurut gue sih itu harusnya nggak pelanggaran. Kenapa? Karena gimana pun juga itu ada faktor ketidaksengajaan gitu kan. Karena si Son itu telat gitu loh dalam cover si McTominay. Son udah mau pakai tangan untuk nahan si McTominay. McTominay refleksnya jelas lah, kayak mau apa ngusir tangannya, ya kan? Nggak mau ngusir tangannya karena McTominay lebih tinggi ya kena kepret mukanya gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih ini ketidaksengajaan dan harusnya ini bukan, ya harusnya nggak dianulir gitu. Setelah gol yang keren banget, assist dari Paul Pogba, super assist dari Paul Pogba dan finishing dari Cavani ya. Jadi menurut gue sih ini harusnya nggak pelanggaran dan harusnya golnya sah. Tapi ya gimana pun juga ini balik lagi interpretasi dari wasit mau gimana ya. Karena gimana pun kalau lu ngepret orang ya itu pasti pelanggaran gitu. Cuman kan konteksnya adalah Son mau nahan pakai tangan gitu kan, mau nahan bodinya si McTominay, makanya McTominay refleks ya mau ngebuang tangannya si Son lah, tapi kena mukanya. Jadi menurut gue sih itu benar-benar harusnya sih tetap gol ya, nggak pelanggaran ya. Menurut gue sih itu sedikit ya gitulah, sedikit jelek ya putusan wasitnya. Golnya Heung-min Son salah siapa? Gue bilang ini 100% salah si Wan-Bissaka ya. Wan-Bissaka ini benar-benar males nih kemas golnya Heung-min Son. Oke lah, bisa dibilang Lindelof ya kan gagal intercept bola ya kan dari Harry Kane ke siapa tuh, Aurier atau siapa gue lupa. Oh, Lucas Moura, sorry, ke Lucas Moura. Tapi kita bisa bilang ya Wan-Bissaka setelah cover Harry Kane harusnya ikutin bola dong, benar nggak? Bolanya kemana dia harus ikut mundur juga, tapi dia tetap stay di situ. Ya, tetap stay di depan situ. Belakang kosong, ya Rashford telat mundur. Nggak bisa salahin Rashford karena gue yakin Rashford tuh ya siap untuk counter attack di depan gitu loh. Ya itu sesuatu yang kita udah harus antisipasi kalau Rashford nggak bakal mundur gitu kan. Jadi ini menurut gue sih 100% itu salahnya Wan-Bissaka ya, karena dia nggak mau mundur, jadi nggak ada yang cover Son. Akhirnya ya udah Son one on one ya udah lah pasti gol gitu kan, bener nggak? Udah 90% gol lah, bener nggak? Ya jadi kalau menurut gue sih itu ya mungkin bisa diinterpretasikan yang lain ya, coba deh kalian komen deh. Menurut tuh siapa itu yang gol pertama? Tapi menurut gue sih itu 100% kalau Wan-Bissaka ikut mundur, ikut nge-cover Son, itu hasilnya bakal beda ya. Tapi Wan-Bissaka tetap di depan dengan ngegerak. Jadi menurut gue sih itu sangat malas dari Wan-Bissaka. Babak kedua jelas beda banget ya, setelah kita kebobolan 1 gol langsung ngegas ya, biasa deh Manchester United ya kalau udah kebobolan langsung ngegas, langsung langsung keren lah gitu ya. Dan golnya Fred itu hampir menurut gue tuh nggak gol ya, karena gimana pun juga dia di depan gawang dan bola itu sangat ke atas banget gitu loh ya. Gue lupa itu yang pertama kali kayaknya dari siapa ya, dari Bruno Fernandes ke Cavani shot mentalnya kena Fred gitu ya, Frednya akhirnya nembak gitu kan. Dan ini gol pertamanya Fred di Premier League setelah dua setengah tahun atau berapa tuh, gila gol pertamanya Fred, bisa bayangin. Dan ini gol yang sangat apa ya, sangat diperlukan lah ya dalam membalikan momentum, karena itu masih menit 57 ya. Dan setelah itu ya kita masih menguasai pertandingan, kalau gue bilang masih. Edinson Cavani akhirnya ngegolin ya, crossing keren banget dari Greenwood ya. Dan ini Cavani menurut gue sih hari ini cukup bagus ya mainnya, bukan cukup bagus lah, kalau gue bilang sih dia man of the match hari ini. Dan Greenwood jelas semakin mateng mainnya ya, dia masuk di menit 70-an gantiin Rashford, tapi dia bisa assist 1 sama
ngegolin 1 dan itu gol yang terakhir itu gol penentunya ya kan, gol penentunya assist dari Paul Pogba ya kan, keren banget finishingnya, tiang dalam ya kan, sangat kenceng dan akurat, sangat di pinggir lah gitu, dan Hugo Lloris pun mainnya hari ini bagus gitu. Jadi ya kita sangat layak menang lah kalau bisa bilang dari segi performa, dari segi semuanya, walaupun secara defensively menurut gue sangat rapuh kita ya, sangat nggak, ya adalah gue bilang sih dua atau tiga kali ya Henderson melakukan save yang gemilang ya. Jadi ya kita sangat layak menang kalau gue bilang. Oke, sekarang kita lihat line up-nya dulu ya. Dean Henderson main sangat bagus ya, walaupun dia kebobolan 1. Ya tapi mau gimana, lu udah one on one lawan Son Heung, ya sama lawan si Son lah, bener nggak? Gue lupa namanya siapa. Heung-min Son ya kan. Lu kalau udah one on one lawan Heung-min Son ya itu udah pasti ya 50-50, dia udah pasti gol lah, bener nggak? Jadi itu nggak bisa nyalain Dean Henderson, tapi ada 2 penyelamatan yang sangat bagus dari Dean Henderson ya. Harry Kane nembak sama si Heung-min Son nembak. Son Heung-min, aduh gua kebalik mulu. Son Heung-min nembak itu berhasil ya ditahan lah sama si Dean Henderson ya. Jadi Dean Henderson main sangat bagus hari ini, dan gua cukup kaget sih dia jadi starter. Ya, ini kalau nextnya lawan Granada si DG yang main, jadi ini udah pasti hampir 70% pasti Dean Henderson udah starternya kita. De Gea jadi cadangan. Ya, ini fansnya De Gea, fansnya Dean Henderson, ini adalah fakta. Ya, ini adalah fakta. Karena nggak mungkin dirotasi seperti itu ya. Dean Henderson main selalu di Premier League itu nggak mungkin dari sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang ini kalau mereka begini, menurut gue sih kelihatannya Dean Henderson udah menggantikan posisi De Gea jadi kiper nomor 1. Ya, apalagi dengan performa hari ini, gue nggak melihat Dean Henderson bakal diganti di Premier League minggu depan. Ya, menurut gue sih dia udah menggantikan lah. Oke, Luke Shaw, Wan-Bissaka, jujur kalau gue bilang mereka berdua main oke ya. Jelas Luke Shaw jauh lebih bagus karena dia nyerang lebih efektif dibanding Wan-Bissaka ya. Sebenarnya Wan-Bissaka kalau nyerang ya tahu sendirilah, crossingannya dia tuh ya 60-70% tuh biasanya tuh katro gitu kan, benar nggak ya. Dan defensively juga gue bilang Wan-Bissaka cukup males hari ini ya. Luke Shaw juga kalau Luke Shaw sih bukannya males juga ya, tapi out of position terus gitu kalau gue bilang ya, terutama Wan-Bissaka juga. Ya sekali lagi kayak gue bilang nih, mereka berempat nih defender nih kalau lagi diserang suka ngendok 1, 2, 3, 4 di kotak penalti. Ya itu sering banget gue lihat. Jadi akhirnya kalau Serge Aurier atau si Reguilon masuk dari sini itu pasti telat mengcover. Nah ini bahaya banget kalau gue bilang ya. Tadi sih bahaya banget serius, dan kelihatan kita kewalahan menghadapi tempo cepatnya Tottenham ya. Mereka jarang banget ngabisin waktu ya, dapat bola, ada space dia lari ke space itu. Dapat bola di pressing dia langsung oper ya, bolanya dia udah langsung pindah. Jadi menurut gue sih secara defensively kita kurang itu bagus hari ini ya. Maguire dan Lindelof pun sama juga ya, nggak terlalu performa yang stellar banget dari mereka berdua, tapi ya gitulah. Menurut gue sih defensively kita defensif kita hari ini mainnya di bawah rata-rata kalau gue bilang. Fred McTominay gimana? Ini yang sedikit galau gue bilangnya, karena mereka oke lah Fred ngegolin, tapi tetap aja banyak banget miss timing ya, timing yang salah dari mereka berdua. Walaupun mereka ini pressingnya cukup bagus ya kan, work rate-nya cukup bagus, tapi timingnya banyak salah. Dan juga ya passingnya lah, kalau passingnya sih lebih ke arah Fred sih, passingnya sedikit diragukan ya, banyak lah kesalahan passing yang menurut gue jadi kita kehilangan posisi bola. Ya cuman dari segi bantu nyerangan pun itu menurut gue sih mereka lumayan oke hari ini, walaupun Paul Pogba sama Bruno sering banget turun untuk ngebantu lah gitu loh, yang ngambil jemput bola. Ya, jadi Fred sama McTominay gue nggak bilang dia mereka main bagus banget, nggak main bagus sama juga nggak main jelek banget gitu. Menurut gue sih rata-rata ya, sedikit di atas rata-rata lah aku bisa bilang. Paul Pogba jelas salah satu contender man of the match ya. Sayang banget dia harusnya bisa ngegolin ya. Itu assist dari Bruno. Kenapa nggak ditembak langsung, malah dia mau pakai back heel. Ya, itu menurut gue sih salah dia sendiri gitu loh ya. Dia milih untuk melakukan sesuatu yang pintar, ya which is nggak apa-apa gitu untuk Paul Pogba, benar nggak, dia harus melakukan sesuatu yang pintar. Tapi akhirnya kepinteran. Ya, bukan yang tembak langsung, malah dia back heel. Ya, akhirnya ketahan sama Eric Dier atau siapa gitu, gue lupa. Ya, Bruno Fernandes jelas mainnya cukup bagus di atas rata-ratanya dia ya. Salah passing pasti ada ya kan, namanya Bruno Fernandes, bukannya karena dia bego, tapi karena dia passingan dia tuh selalu yang high risk gitu loh ya. Jadi kalau striker kita nggak ready untuk lari ya itu bola bakal salah passing gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih Bruno Fernandes mainnya anyway bagus lah di atas rata-rata. Marcus Rashford jujur nggak kelihatan. Ini yang kayak gue bilang ya, sangat mengkhawatirkan ya. Menit 70 dia diganti dengan Mason Greenwood.
yakin gue dia masih cedera, ya kan. Jadi semoga lawan Granada dia istirahat total, ya istirahatin tuh ankle-nya dia. Karena ya namanya Marcus Rashford ya dan juga Ole kita tahu ya nggak mungkin Marcus Rashford main 70 menit kalau dia fit. Ya mau dia sejelek apapun pasti tetap dimainin terus sama Ole sampai 90 menit. Ya jadi ini pasti ada problem Marcus Rashford ya dan bagusnya substitusi yang bagus sekali. Mason Greenwood masuk dan itu membuat ya akhirnya kita nggak bolong gitu loh di depan ya ada Mason Greenwood yang lebih energetik yang lebih positioning lebih bagus dan segalanya. Edison Cavani menurut gue sih jelas dia man of the match hari ini. Kenapa? Walaupun dia 1 gol, sorry, tapi itu yang gol pertama itu yang nggak dianulir harusnya gol. Golnya Fred pun itu ada ambil andil dari Edison Cavani di mana ya dia shot itu shotnya benar-benar akurat ya di kanan ya. Jadi bukannya shot ke arah kiper tuh. Ya Hugo Lloris pun ya performanya cukup bagus, sangat bagus lah gitu loh. Jadi bola mentalnya baru kena Fred tembak ya. Jadi menurut gue sih itu ada andil dari Cavani juga dan movement Cavani hari ini sangat bagus ya. Nggak males ya, jadi bener-bener dia ada di mana-mana lah gitu kalau bisa bilang ya. Kalau bolanya sedikit ini ya akhirnya turun ngambil bola ya kan link up play atau apa gitu. Jadi menurut gue sih Cavani ya calon man of the match lah. Kalau bilang sih dia man of the match ya. Dia sama Paul Pogba lah 2 orang itu. Dan mungkin kalau seandainya Greenwood main full pun itu 3 orang itu bisa jadi man of the match ya. Hari ini sih jelas Edison Cavani, Bruno Fernandes sama Paul Pogba bertiga itu mainnya sangat kompak ya. Cuma Rashford doang yang nggak kelihatan ya dari segi penyerangan. Ya cuman menurut gue sih Cavani harusnya dapat man of the match lah. Ya gimana pun juga ya mungkin kalau seandainya Greenwood main full dia bisa jadi man of the match itu. Cuman dia kan nggak main full ya dia cuma main 20 menit. Jadi nggak bisa dihitung lah gitu. 18-20 menit nggak bisa dihitung. Ya, kalau menurut gue sih Cavani sama Pogba bisa man of the match, cuma gue pilih Cavani sebagai man of the match ya. Anyway, kemenangan yang sangat diterima sekali ya, karena gimana pun juga kita makin jauh. Lihat table-nya dulu bentar nih. 6-3-5-6. Nah, ya lumayan lah bedanya jauh ya sama 7 poin. Ya beda 7 poin sama Leicester. Ya lumayan lah, kan gue udah bilang tuh, West Ham menang. Ya menang juga bener gak akhirnya sama Leicester. Akhirnya kita beda cukup jauh ya. Jadi babak runner up tuh udah hampir di tangan lah kalau gue bisa bilangnya dengan 7 pertandingan lagi. Harusnya sih kita bisa lah mengakhiri musim di sebagai runner up ya. Dan moga aja siapa tahu ada keajaiban City tiba-tiba keok lagi ketemu Chelsea, keok lagi ketemu siapapun lah nantilah bener nggak? Kita cuma perlu dia keok 3 kali kalau benar nggak? 3 kali dia keok kita bisa juara. Tapi ya itu anyway itu hanya pengharapan doang lah ya. Tapi menurut gue sih City tetap lah walaupun kalah kemarin lawan itu nggak ngepek apa-apa ya. Oke, sekian video ulasan dari gua ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.